Halo semuanya, nama saya Muhammad Naufal Dafa. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya di mata kuliah desain pemrograman berbasis objek. Untuk tugasnya sendiri berjudul Keep Standing, yang merupakan eh, sebuah program game dua dimensi, tepatnya game platformer yang menggunakan arsitektur MVVM. Untuk programming language yang saya pakai yaitu C# dengan menggunakan eh, library WPF dari .NET. Ini saya menggunakan Visual Studio. Langsung saja mungkin demonya dulu. Di sini yang pertama akan muncul yaitu menunya. Di sini bisa memasukkan username-nya. Jika diklik Start Game akan memulai gamenya. Di sini player bisa menggunakan keyboard, eh, WASD maupun arah panah untuk bergerak. Movement-nya ada ke kanan, ke kiri, dan loncat. Untuk dari pergerakannya sendiri, ini platformnya bergerak ke atas dan eh, player bisa jatuh menggunakan constant gravity. Perolehan skor dan standing terdapat di tiap platform itu merupakan eh, angka skornya yang bila mana dipijak skornya akan bertambah. Lalu standing merupakan untuk menghitung seberapa banyak platform yang sudah dipijak. Seperti dilihat standingnya udah 42. Jadi untuk skor sendiri semakin panjang platformnya, semakin kecil skor yang diperoleh. Untuk aset yang saya gunakan di dalam game ini buatan saya sendiri menggunakan aplikasi Sprite. Nah, untuk eh, kondisi game overnya sendiri terdapat 3, yaitu jika player out of bound di bagian atas atau player jatuh ke bawah atau juga kalau player menekan spasi di keyboard. Saya akan coba keluar dari game menggunakan spasi. Game over. Dan setelah pencet OK akan kembali ke menu. Iya. Jadi untuk demo gamenya sendiri seperti itu. Lalu kita langsung ke gamenya. Ini untuk bagian utama dari gamenya. Menggunakan kelas game yang menginherit kelas canvas di sistem window control. Nah, ini variabel-variabelnya untuk tadi membuat player jatuh menggunakan constant in gravity. Lalu boolean game over, lain-lain. Untuk game loopnya sendiri menggunakan dispatcher time, game timer. Dan ini player objeknya, ada satu player. Lalu ini array platform. Dan ini UI elemen.
Selanjutnya di sini konstruktornya. Nah, di konstruktor ini ada proses subscribe ya, proses prosedur atau fungsi mensubscribe ke event. Jadi di C# sendiri untuk men-trigger suatu prosedur atau fungsi bisa menggunakan event seperti ini. Gamer tick. Jadi di sini game engine mensubscribe ke game timer tick, di mana game timer ticknya sendiri akan melakukan tick sekitar sekali setiap 16 milisekund. Kita coba cari game ticknya. Nah, ini setiap 16 milisekund. Lalu selain itu yang ada di subscribe lagi yaitu game key down dan game key up, yang dimana ini sendiri akan menghubung ke control player seperti ini. Lalu selanjutnya bagian initialize komponen, di sini semua komponen gamenya diinisialisasikan. Ada komponen game timer, game objeknya, UI elemennya, dan lain-lain. Dan ini urutan rendernya. UI paling atas agar tidak overlap sama yang lain dan terlihat jelas. Lalu ini start gamenya, inisialisasi game variabelnya, game overnya awalnya false, score 0, standing 0, username 0, dan seterusnya. Dan di sini game timernya dimulai. Nah, lalu di sini ada prosedur game engine yang tadi di mana akan dipanggil atau di-trigger setiap 16 milisekund. Untuk hitungannya 16 milisekund itu berarti dalam 1 detik dipanggil 60 kali. Sehingga kurang lebih akan menghasilkan 60 frame per second. Untuk di game engine-nya sendiri ada beberapa hal penting, yaitu pertama update player, update platform. Lalu di sini juga ada update UI ya, update score dan standing. Lalu ini untuk pergerakan player agar jatuh. Jadi selama kecepatan Y player di bawah gravity akan bertambah kecepatannya. Yang dimaksud kecepatan di sini velocity Y, kecepatan jatuh. Lalu ada juga collision handling, itu untuk handle collision, di mana di sini menggunakan rec sebagai collision hitboxnya, dan di sini ada logika untuk collisionnya. Mungkin langsung saja ke bagian inti collisionnya. Di sini jika collisionnya dari atas, maka velocity jatuh player akan jadi 0, sehingga player tidak jatuh. Lalu di sini
jika maaf di sini untuk refresh posisi player agar selalu di atas platform yang dia pijak. Lalu ini indikator-indikator, dan di sini untuk menghitung skor dan standing. Di sini platform status digunakan agar uh, perhitungannya hanya terjadi satu kali. Jadi begitu jatuh playernya, begitu berpijak langsung terhitung dan uh, stop perhitungannya sampai si platformnya sendiri di refresh. Nah, nanti di refreshnya ada lagi prosedurnya. Lalu di sini collision dari samping, terutama dari bagian kiri, agar player tidak menembus platform yang tingginya setara dengan player sendiri. Nah, lalu di sini ada fungsi, maaf, prosedur untuk merefresh platformnya. Jadi platform yang di refresh sendiri merupakan platform yang sudah keluar dari layar, seperti seperti ini. Di platform yang paling atas itu bergerak ke atas, dan sesudah keluar dari layar bakal kembali lagi ke bawah, muncul dengan status kembali ke awal, yaitu aktif. Nah, selain itu untuk di game engine sendiri sudah. Ini untuk kasus game over jika player melebihi window bagian atas, dan ini jika player jatuh. Lalu di sini ada prosedur untuk stop gamenya. Jika stop game atau tadi itu si kondisinya game over true, maka game timernya stop, show message box, dan kembali ke menu. Dan ini untuk input handling keyboard. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.